Kenapa literasi finansial lebih penting dari penghasilan besar? Kenapa literasi finansial lebih penting dari penghasilan besar? Banyak orang masih percaya bahwa kunci ketenangan hidup adalah gaji besar. Logikanya sederhana, semakin besar penghasilan, semakin sedikit masalah. Namun realitas di lapangan justru sering bertolak belakang. Tidak sedikit orang dengan pendapatan tinggi hidup dalam tekanan, cemas setiap akhir bulan. Dan selalu merasa kurang meski angka di rekening terlihat mengesankan. Masalahnya bukan pada jumlah uang yang masuk, melainkan pada cara memahami dan mengelolanya. Literasi finansial jarang dianggap mendesak karena hasilnya tidak langsung terlihat seperti kenaikan gaji. Padahal di balik layar, literasi finansial menentukan apakah uang akan menjadi alat yang membebaskan atau justru rantai yang mengikat hidup seseorang. Pertama, penghasilan besar tanpa literasi hanya memperbesar kesalahan. Ketika seseorang belum memahami dasar pengelolaan uang, kenaikan penghasilan seringkali hanya memperbesar skala masalah. Pola konsumsi ikut naik, gaya hidup melebar, dan komitmen finansial bertambah tanpa perhitungan matang. Uang yang lebih banyak justru memberi ruang untuk keputusan yang lebih ceroboh. Literasi finansial membuat seseorang mampu membaca konsekuensi jangka panjang dari keputusan harian. Bukan soal menahan diri secara ekstrem, tetapi memahami mana pengeluaran yang memberi nilai dan mana yang hanya memberi ilusi kemajuan. Dengan pemahaman ini, penghasilan sekecil apapun bisa bekerja lebih efektif. Kedua, literasi finansial memberi kendali, bukan sekadar rasa aman semu. Gaji besar sering memberi rasa aman palsu. Selama uang masuk lancar, hidup terasa baik-baik saja. Masalah muncul ketika arus itu terganggu. Tanpa pengetahuan finansial, kepanikan muncul karena tidak ada sistem yang menopang. Pemahaman finansial membangun kendali yang nyata. Seseorang tahu kemana uang mengalir, apa yang harus dilakukan saat kondisi berubah, dan bagaimana menyesuaikan tanpa panik. Rasa aman tidak lagi bergantung pada angka besar, tetapi pada kejelasan dan kesiapan menghadapi situasi apapun. Ketiga, literasi finansial melatih cara berpikir jangka panjang. Banyak keputusan finansial diambil berdasarkan emosi sesaat. Diskon, gengsi, dan tekanan sosial sering mengalahkan pertimbangan rasional. Tanpa literasi, uang habis untuk memuaskan dorongan jangka pendek. Ketika seseorang memahami prinsip dasar keuangan, cara berpikirnya bergeser. Setiap keputusan dipertimbangkan dampaknya ke depan. Bukan berarti hidup menjadi kaku, tetapi pilihan menjadi lebih sadar. Disinilah ketenangan mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lagi terasa seperti wilayah gelap yang menakutkan. Keempat, penghasilan besar tidak otomatis membangun kebebasan. Banyak orang berpenghasilan tinggi tetap terjebak hidup dari gaji ke gaji. Cicilan, gaya hidup, dan kewajiban sosial menyedot hampir seluruh pemasukan. Kebebasan terasa jauh meski pendapatan terlihat mengesankan. Literasi finansial membantu memisahkan antara kebutuhan, keinginan, dan jebakan sosial. Dengan pemahaman ini, seseorang mulai membangun ruang pilihan. Kebebasan tidak datang tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan ketika uang dikelola dengan arah yang jelas. Kelima, literasi finansial melindungi dari keputusan impulsif. Tanpa pemahaman yang cukup,
uang sering menjadi alat pelarian emosi. Stres dibalas belanja, lelah dibayar dengan konsumsi berlebihan. Dan ketidakpuasan ditutup dengan simbol status. Siklus ini menguras keuangan sekaligus mental. Kesadaran finansial menciptakan jarak antara emosi dan keputusan. Seseorang belajar berhenti sejenak sebelum bertindak. Bukan untuk menahan hidup, tetapi untuk memastikan uang tidak dipakai sebagai penenang sesaat yang mahal harganya. Keenam, literasi finansial membuat penghasilan kecil tetap bermakna. Tidak semua orang punya kemewahan penghasilan besar. Namun tanpa literasi, penghasilan kecil terasa semakin sempit. Setiap pengeluaran terasa mengancam dan hidup dipenuhi kecemasan. Dengan pemahaman yang tepat, uang yang terbatas bisa diatur dengan lebih bijak. Ada prioritas, ada perencanaan, dan ada rasa cukup yang realistis. Hidup tidak menunggu kaya untuk terasa tenang, karena arah sudah jelas meski langkah masih kecil. Ketujuh, literasi finansial membentuk hubungan sehat dengan uang. Hubungan banyak orang dengan uang penuh ketegangan. Ada rasa takut, ada rasa malu, dan ada obsesi berlebihan. Semua ini membuat uang menjadi sumber stres, bukan alat pendukung hidup. Ketika literasi finansial tumbuh, relasi ini berubah. Uang dipahami apa adanya. Tidak dimuja, tidak ditakuti. Ia ditempatkan sebagai sarana untuk hidup yang lebih terarah. Di titik ini, keuangan tidak lagi menguras energi mental, tetapi justru memberi ruang bernapas. Penghasilan besar memang membantu, tetapi tanpa literasi finansial. Ia hanyalah alat yang berisik dan sulit dikendalikan. Literasi finansial memberi fondasi yang membuat uang bekerja untuk hidup. Bukan hidup bekerja tanpa arah untuk uang. Di sanalah ketenangan sejati dibangun, bukan dari besarnya angka, tetapi dari kejernihan cara berpikir. Jadi, ingat ya, gaji besar itu bonus, tapi literasi finansial itu harus. Jangan sampai kamu capek kerja cuma buat jati kurir uang yang numpang lewat doang di rekening. Mulai kelola sekarang, atau uang yang bakal ngatur hidup kamu selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.